Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Semoga kalian sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar masih di bab 4, akan tetapi kita membahas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, di sini ada persatuan. Apa sih yang dimaksud dengan persatuan? Persatuan yaitu perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Ada juga kesatuan. Kesatuan di sini yaitu perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Lalu di sini ada persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan di sini yaitu bersatunya macam-macam corak dan beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang menjadi utuh dan serasi. Kita lanjut tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Di sini ada perasaan senasib. Perasaan senasib yaitu sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Nah, dalam rukun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya untuk kepentingan daerah. Nah, lalu selanjutnya ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai oleh rakyatnya. Di sini ada juga gambar tentang Sumpah Pemuda. Lalu kita lanjut ke Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan
tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus kesepakatan bangsa Indonesia bahwa peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. Contohnya seperti tawuran. Lalu yang kedua ada sikap tidak jujur yang semakin membudaya. Nah, di sini siapa yang masih suka tidak jujur kepada orang tuanya? Pasti ada ya. Nah, kalau bisa kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Harus selalu jujur jika mau pergi kemana-mana atau melakukan apapun. Yang ketiga, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Nah, siapa di sini yang masih suka ngelawan orang tua atau guru atau pemimpin? Hal tersebut harus dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia semakin memburuk. Yang kelima, sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. Yang keenam, berkembangnya perilaku menyimpang. Nah, perilaku menyimpang di sini contohnya seperti memakai narkoba, menonton pornografi, atau melakukan hal-hal yang tidak baik maupun di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. Yang selanjutnya, melemahnya idealisme dan patriotisme. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, selanjutnya ada sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama ada nilai religius. Di antaranya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya ada nilai kemanusiaan. Yang pertama ada mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua ada saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga ada mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat ada tidak semena-mena terhadap orang lain. Selain itu juga ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia, internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selanjutnya ada nilai produktivitas. Nah, nilai produktivitas di sini ada 3, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada nilai keseimbangan. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional. Yang seperti apa sih proporsional itu? Yang tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati, perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Yang keduanya ada keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Lalu nilai demokrasi. Nilai demokrasi ada rasa cinta terhadap tanah air, jiwa patriotisme, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya ada nilai kesamaan derajat dan nilai ketaatan hukum. Nilai kesamaan derajat, setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Sedangkan nilai ketaatan hukum, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum.
Lalu kita lanjut ke kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Apakah kalian bangga menjadi bangsa Indonesia? Ayo, bangga tidak? Nah, bagaimana perilaku kalian yang menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kita pasti bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karenanya, kita harus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengajar pendidikan dan berpartisipasi dalam pembangunan di masa yang akan datang. Nah, janganlah kita silau terhadap sesuatu yang datang dari asing, tidak mengagungkan bangsa lain, dan juga jangan pernah menjelek-jelekan bangsa sendiri. Menganggap jelek bangsa sendiri merupakan sebuah kebiasaan buruk yang jelas-jelas akan menghambat kemajuan kita sebagai bangsa. Tidak ada negara yang sempurna, semua bangsa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, marilah kita pupuk kekuatan dan keunggulan bangsa Indonesia ini agar kita makin bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini, torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang lebih banyak lagi dan sangat membanggakan. Silahkan kalian pelajari lebih jauh berbagai prestasi yang diraih oleh anak Indonesia dalam berbagai bidang. Pelajari bagaimana prestasi itu diraih dan bagaimana cara kalian menciptakan prestasi yang dapat membanggakan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dan kita banggakan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membanggakannya? Apabila suatu yang negatif terjadi di Indonesia, kita semua berusaha mencari solusinya tanpa menjelek-jelekan bangsa sendiri. Apabila prestasi yang diraih sepatutnya kita bangga dan mensyukuri sebagai perwujudan rasa cinta tanah air atau yang disebut nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Nah, semoga kedepannya kalian bisa menjadi anak yang lebih berprestasi untuk membanggakan orang tua, masyarakat, ataupun membawa nama baik sekolah. Semoga materi ini bisa kalian pahami. Untuk selebihnya silahkan kalian baca buku paketnya halaman 81 sampai halaman 89. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.